Sebagai negara berkembang, Laos saat ini terus melakukan sejumlah pembaharuan terhadap sistem transportasi yang ada. Lokasi geografis Laos yang seluruhnya daratan membuat negara ini memiliki akses yang cukup mudah ke sejumlah negara tetangga melalui jalur darat. Tidak mengherankan jika banyak masyarakat di Laos dapat mengakses ke sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar hingga Tiongkok dengan mudah. Salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat Laos untuk bepergian ke luar negeri adalah bus. Dan ini adalah salah satu terminal bus internasional yang ada di Vientiane, yaitu Vientiane Southern Bus Station. Terminal ini menghubungkan kota Vientiane dengan sejumlah daerah yang ada di Laos. Terminal bus ini juga melayani penumpang yang akan berangkat ke negara tetangga, yaitu Vietnam. Tidak hanya menuju Vietnam, perjalanan transportasi darat internasional yang ada di Laos juga menghubungkan kota Vientiane dengan Udon Thani di Thailand. Untuk menuju ke Udon Thani harus melewati jembatan Thai Lao Friendship Bridge yang terdapat di Sungai Mekong yang juga menjadi batas antar kedua negara. Moda transportasi darat di dalam kota berbasis online di ibu kota Vientiane hingga saat ini belum terlalu populer seperti yang terdapat di sejumlah negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Saat ini sebagian besar masyarakat di kota Vientiane memanfaatkan alat transportasi tradisional tuk-tuk untuk memudahkan aktivitas mereka. Sementara itu untuk transportasi udara, saat ini Laos memiliki bandara internasional yang terdapat di kota Vientiane, yaitu Bandara Wat Thai yang merupakan bandara terbesar di Laos. Bandara ini memiliki koneksi internasional ke negara Asia lainnya yang dilayani sejumlah maskapai penerbangan. Maskapai Lao Airlines merupakan maskapai terbesar di Laos yang memiliki penerbangan reguler domestik dan mancanegara. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang juga banyak digunakan masyarakat Laos. Kereta api Cina Laos menjadikan proyek pertama moda transportasi kereta api dan menjadi hal yang penting dalam pembangunan sektor transportasi secara keseluruhan. Kereta api ini telah beroperasi sejak akhir tahun 2021 yang lalu. Hadirnya pelayanan rute kereta api antar negara ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mengubah pandangan dan persepsi yang menyatakan bahwa Laos merupakan negara yang terkurung daratan, melainkan negara hub yang terhubung dengan daratan. Pengembangan moda transportasi ini pun terus dilakukan. Setelah diluncurkan pada tahun 2021 yang lalu, layanan kereta penumpang telah ditawarkan di sepanjang bagian antara Kunming dan kota perbatasan Mohan di Tiongkok, serta bagian yang menghubungkan Vientiane dan Boten, kota perbatasan di sisi Laos. Menjelang pertengahan bulan April 2023 yang lalu, pemerintah Laos meluncurkan kereta cepat penghubung kota Vientiane dan kota Kunming yang merupakan ibu kota dari Provinsi Yunnan, Tiongkok. Peluncuran ini merupakan hal yang bersejarah yang dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas regional antar kedua negara. Saat ini Indonesia dan Laos belum memiliki kerjasama yang khusus di bidang transportasi. Namun sebelumnya pernah ada kesepakatan peluang Indonesia untuk membangun jalur kereta Tiongkok-Laos yang mengarah ke Vietnam, meskipun belum terrealisasi. Indonesia sama sekali belum memiliki kerjasama yang fokus untuk masalah transportasi itu ya. Kalau yang dulu-dulu memang pernah ada kesepakatan untuk melihat peluang bagaimana Indonesia membangun jalur kereta atau jalur jalan darat di sekitar jalur kereta Tiongkok Laos ya, kereta cepat Tiongkok Laos yang mengarah ke Vietnam, ke pelabuhan Phuong An. Tetapi karena belum sampai terrealisasi, kemudian dari hasil feasibility studies-nya itu juga tidak menguntungkan sehingga berhenti. Jadi tidak lagi lanjut begitu untuk kerjasama ini. Sementara untuk transportasi udara, pada tahun 2018 yang lalu, PT Dirgantara Indonesia sempat melakukan penawaran terhadap pesawat produksi mereka kepada Laos.
Hal ini dilakukan karena melihat potensi di negara Laos dalam memasarkan pesawat buatan mereka. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada jawaban pasti dari Laos terhadap penawaran yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Belum adanya kepastian dari Laos untuk membeli pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia dikarenakan sebagian besar pesawat yang ada di Laos merupakan pesawat hibah dari Tiongkok. Banyak proyek infrastruktur besar yang sedang dibangun di Laos, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara yang sebagian besar didanai oleh Tiongkok. Meskipun ketergantungan Laos pada Tiongkok memiliki dampak negatif, namun bantuan dan investasi dari Tiongkok tetap memberikan manfaat besar bagi pembangunan Laos. Hal ini terutama terlihat dalam pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Laos.